Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pelajaran PPKN. Pada hari ini kita akan membahas materi di bab 2, perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Oke, pada materi ini ada 3 pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan membahas tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Yang kedua, peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kebenaran. Kemudian yang ketiga, dinamika pelanggaran hukum. Pada hari ini, yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah hakikat perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Tujuan pembelajaran pada materi ini, yang pertama, menjelaskan hakikat perlindungan dan penegakan hukum, menjelaskan unsur-unsur perlindungan hukum, menyebutkan fungsi perlindungan dan penegakan hukum, mendeskripsikan faktor-faktor berhasilnya penegakan dan perlindungan hukum, mendeskripsikan dampak dari tidak adanya perlindungan dan penegakan hukum, mengidentifikasi contoh-contoh perlindungan dan penegakan hukum, dan yang terakhir adalah menganalisa pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Oke, baik, ini ada gambar. Saat Anda memperhatikan gambar di atas, hal apa yang Anda pikirkan ya? Nah, di sini ada gambar timbangan ya. Tentunya kalian pernah melihat ya. Kemudian juga ada palu ya. Tentunya bukan palu tukang ya. Nah, di sini mungkin kalian pernah melihatnya di suatu tempat ya, di pengadilan ya. Jadi ini adalah simbol peradilan ya. Oke. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum ya. Bayangkan apa yang akan terjadi apabila di keluarga tidak ada aturan, di sekolah tidak ada tata tertib, di lingkungan masyarakat tidak ada norma-norma sosial, di negara tidak ada undang-undang ya. Nah, di saat ini ya ada aturan saja, tentu kehidupan masih dibilang ya masih banyak yang kurang tertib ya. Masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, apalagi kalau tidak ada ya kan. Atau apa yang akan terjadi apabila setiap pelanggaran dibiarkan begitu saja ya, pelakunya tidak diberikan teguran atau sanksi lainnya. Nah, tentu kita bisa membayangkan ya, apa yang akan terjadi. Oke, bisa diperhatikan gambar ini ya. Contoh tindakan terhadap pelaku pelanggaran aturan ya. Kalau kita menganalisa ya, gambar ini ya, ini adalah potret ya anak sekolah menggunakan motor ya, kemungkinan ya tidak memiliki SIM ya. Dan kemudian kita lihat di sini ada 2 polisi ya, sebagai aparat penegak hukum ya, tentunya melakukan penegakan hukum. Jadi penegakan hukum sebenarnya dilakukan untuk melindungi ya. Siapa yang dilindungi ya? Yang dilindungi adalah yang melanggar ya, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kemudian juga melindungi orang lain ya. Jangan sampai tindakan pelanggaran ini akan merugikan orang lain ya. Namun biasanya kalau kita lihat kan kadang orang ditilang itu malah emosi ya kan, dan sebagainya. Padahal itu tindakan ini adalah untuk melindungi si pelanggar ya. Oke. Kemudian apa sebenarnya perlindungan hukum itu? Menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Makna tersebut tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia. Dengan kata lain, hukum berfungsi memberikan perlindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingannya. Dengan syarat, manusia juga harus melindungi kepentingan orang lain ya. Ya, seperti di bab pertama yang sudah kita bahas ya, ada hak, ada kewajiban ya. Kalau ingin dilindungi, maka juga harus
melindungi kepentingan orang lain. Oke, kemudian ditambahkan oleh Simanjuntak, ini mengartikan perlindungan hukum sebagai segala upaya ya, untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya ya, memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar. Dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Ya, jadi mudah dipahami ya. Jadi tentunya ya, perlindungan hukum itu untuk menjamin adanya kepastian ya, dan kemudian juga di dalam hukum tentu ada sanksi ya, sesuai peraturan yang berlaku. Oke. Suatu ketentuan hukum mempunyai tugas sebagai berikut. Jadi ada beberapa tugas ya. Pertama, menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. Yang kedua, menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. Yang ketiga, menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Selanjutnya, unsur-unsur perlindungan hukum. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Kemudian yang kedua, jaminan kepastian hukum. Ya. Kadang ada yang bertanya, apakah hukum akan menjamin ya, perlindungan terhadap masyarakat? Ya, kembali lagi ya. Ada saja tidak menjamin ya, apalagi tidak ada ya kan. Jadi dengan adanya hukum setidaknya dapat mengurangi ya, pelanggaran hak-hak ya, terhadap orang lain. Yang ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Dan yang keempat, adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Jadi harus ada sanksi ya, untuk memberikan efek jera agar pelanggaran tidak terulang kembali. Contoh perlindungan hukum ya, jadi terdapat banyak macam perlindungan hukum ya. Dari sekian banyak jenis dan macamnya terdapat beberapa yang cukup populer ya. Di antaranya ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ya, tentang perlindungan hukum terhadap konsumen. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Ini sudah kita bahas juga ya di materi bab pertama ya, tentang hak cipta ya. Contohnya kan ini lagi tren-trennya mengcover lagu misalnya kan, mengcover lagu ya. Tentu mengcover lagu itu tidak sembarangan asal cover ya. Biasanya juga harus mencantumkan ya lagu siapa yang di cover ya. Karena ada beberapa tentu ya, ada yang terima ada yang tidak lagunya di cover ya kan. Apalagi covernya viewernya lebih banyak ya. Misalnya lagunya yang nonton 5 juta, sedangkan di cover orang yang nonton ratusan juta. Itu biasanya itu bermasalah. Jadi harus minta izin atau mencantumkan siapa penciptanya. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang hak paten. Itu beberapa contoh ya tentang perlindungan hukum. Kemudian hakikat penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan baik oleh masyarakat ataupun aparat penegak hukum. Jadi masyarakat dan penegak hukum ya. Kemudian misalnya perlindungan hukum konsumen akan terwujud apabila undang-undang perlindungan konsumen dilaksanakan. Hak cipta yang dimiliki oleh seseorang juga akan terlindungi apabila ketentuan mengenai hak cipta juga dilaksanakan ya. Begitu pula dengan kehidupan di sekolah ya. Keluarga dan masyarakat akan tertib, aman dan tentram apabila norma-norma tersebut ya dilaksanakan. Oke, lanjut. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Apa sih pentingnya ya kan? Misal apa yang kalian rasakan ya
apabila ketika ulangan ada yang mencontek, ya. Jadi ada yang menyontek tetapi tidak ditegur oleh guru, ya. Nah, sebagai warga negara yang baik, ya, nah, pasti kalian akan merasakan ketidaknyamanan, ya, ketidakadilan, ya. Kalian yang tidak menyontek, nah, sementara teman kalian yang menyontek tidak ditegur. Artinya apa? Ada aturan tidak boleh menyontek, tetapi ada teman yang menyontek tetapi tidak ditegur. Nah, tentu ini akan berdampak, ya, ada dampak positif dan ada dampak negatif, ya. Dampak negatif mungkin terjadi kecemburuan sosial, ya. Nah, karena temannya tidak ditegur menyontek, akhirnya apa? Ikut menyontek misalnya, ya kan? Nah, positifnya mungkin ya seharusnya bisa ditegur ya agar lebih tertib, ya. Tapi kadang-kadang kalau kita melaporkan teman ini, ya, berbahaya kan, bisa-bisa dibenci oleh teman kita, gitu. Nah, jadi itu semuanya dapat dihindari apabila perlindungan dan penegakan hukum dilaksanakan. Jadi aturan harus dilaksanakan, ya. Nah, agar yang lain juga dapat dilindungi haknya, ya kan. Oke, pasal 1 ayat 3. Masih ingat, ya, apa bunyi pasal 1 ayat 3? Nah, negara Indonesia adalah negara hukum, jelas ya. Jadi negara kita ini, ya, segala perilaku, ya, warga negara itu diatur oleh hukum, ya. Hukum negara, ya, bukan hukum yang lainnya. Oke. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib melaksanakan proses perlindungan dan penegakan hukum. Negara wajib melindungi warga negaranya dari berbagai macam ketidakadilan, ketidaknyamanan, dan penyimpangan hukum lainnya. Selain itu, negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa seluruh warga negaranya untuk melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang berlaku. Oke, pentingnya perlindungan hukum, ya. Yang pertama, tegaknya supremasi hukum. Jadi hukum memiliki kekuasaan mutlak dan mengatur pergaulan manusia, ya. Jadi supremasi hukum ini dan sederhananya adalah menghormati hukum, ya. Nah, hukum harus dihormati, hukum harus dipercaya. Jangan sampai kalau tidak menghormati bisa main hakim sendiri misalnya, ya. Jadi apapun yang terjadi di dalam warga negara harus kembali lagi kepada hukum. Nah, dan tegaknya supremasi hukum memang pemerintah harus memberikan kepercayaan, ya, terhadap hukum. Yang kedua, tegaknya keadilan. Jadi tujuan utama hukum adalah keadilan bagi setiap warga negara, ya. Misalnya setiap warga negaranya menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya. Yang ketiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Perdamaian terwujud bila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Menurut, ya, Surjono Sukamto, di samping penegakan hukum juga ada faktor penting dalam mencapai proses perlindungan hukum dan penegakan hukum, ya. Pertama, hukumnya. Nah, jadi kalau mau perlindungan hukum dan penegakan hukum itu tercapai harus ada beberapa faktor. Ini dia, ya. Pertama, hukumnya. Undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, ya, tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Jadi harus sesuai kondisi, ya, membuat undang-undang atau membuat peraturan. Contoh, ya, misalnya peraturan memakai masker, ya kan. Kita bayangkan misalnya tidak pernah terjadi pandemi, ya. Tidak ada pandemi tetapi ada aturan wajib memakai masker. Nah, bagaimana itu, ya? Jadi harus menjaga jarak, ya, padahal tidak ada pandemi, ya. Tentunya ini akan menjadi banyak masyarakat yang menolak, ya kan? Kenapa harus memakai masker, ya? Kalau nggak memakai masker di jalan ditilang, ya kan? Nah, padahal tidak ada apa-apa. Nah, tentu akan terjadi konflik di masyarakat. Tetapi pada saat pandemi kemudian diaturlah, ya, menggunakan masker, maka itu sesuai dengan kondisi, ya. Jadi masyarakat sadar dan masyarakat percaya terhadap hukum yang dibuat, ya. Yang kedua, ya, penegak hukum. Penegak hukum, ya, kepolisian, ya, pengadilan dan sebagainya, ya. Semua yang terlibat dalam penegakan hukum haruslah yang
profesionalisme, ya. Jadi menjalankan tugasnya secara profesionalisme dan berkeadilan dan menjadi panutan masyarakat, ya. Dipercaya oleh semua pihak dan masyarakat. Yang ketiga, masyarakat. Jadi kita, ya, sebagai warga negara, ya, merupakan faktor penting juga dalam tercapainya perlindungan hukum dan penegakan hukum. Nah, masyarakat ini, ya, harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku dan taat secara sadar akan pentingnya hukum bagi kehidupan, ya. Tadi, ya, harus memahami pasal 1 ayat 3 tadi, ya. Yang keempat, sarana dan fasilitas mendukung penegak hukum. Ya, jadi manusia terdidik dan terampil, ya. Ya, organisasi yang baik, peralatan yang canggih, memadai, ya, pembiayaan yang sesuai adalah sesuatu keharusan dalam keberhasilan penegakan hukum, ya. Jadi terdidik dan terampil, ya, penegakan hukum. Misalnya penegak hukum polisi misalnya, ya. Nah, itu kan manusia yang terdidik dan terampil, ya. Misalnya nangkap maling, ya, maling kabur, kemudian menembak maling, kemudian malingnya tewas, ya. Nah, itu juga bisa berbuah pelanggaran HAM, ya. Makanya kalau menembak maling itu juga ada SOP-nya, ya, standar operasional, ya. Kapan harus menembak, ya, kapan boleh menembak, dan walaupun harus menembak, bagian apa yang ditembak. Nah, karena ada beberapa kasus kan, kalau sudah polisi mengejar maling, perampok, kemudian perampoknya tewas, malah polisinya yang bersalah. Kalau tidak sesuai dengan SOP. Kebudayaan, yang terakhir, ya. Nah, dalam hal ini kebudayaan meliputi nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, ya. Nah, nilai yang merupakan konsepsi abstrak yang dianggap baik sehingga dianut dan yang tidak baik dihindari. Dalam artian undang-undang atau aturan yang ada di Indonesia ini sebenarnya dibuat atau diambil dari nilai kebudayaan, ya, kebiasaan yang sudah ada dari dulu, ya kan. Nah, tentunya tidak semuanya, ya, tidak semuanya nilai-nilai tersebut harus dijadikan aturan. Nilai-nilai tersebut dijadikan aturan apabila, ya, dirasa pelanggaran tersebut sangat berpengaruh terhadap orang banyak, ya, atau pelanggaran tersebut bisa dibilang berat, maka harus diatur lebih lanjut dalam undang-undang, ya. Apa contohnya? Misalnya, ya, kalau pernah dengar, ya, isu, ya, kentut, ya. Nah, kentut sembarangan itu dapat didenda bahkan dipenjara. Nah, kan ada beberapa kasus, ya. Kalau di negara lain sudah ada, ya, aturannya, ya, di Austria kalau nggak salah, ya, itu kentut sembarangan, ya, di tempat umum itu didenda, ya, 760.000. Nah, di Indonesia juga pernah terjadi, ya. Di Jakarta kalau tidak salah ada seseorang yang tidak terima ada orang kentut sembarangan, ya. Padahal walaupun tidak diatur di dalam undang-undang atau aturan, kita tahu, ya, kebudayaan kita, ya, nilai sopan santun kita tahu, ya, kentut itu memang tidak sopan jika di tempat umum, kan seperti itu. Nah, kadang-kadang juga kalau sudah tidak bisa ditahan, ya, sebenarnya bisa ditoleransi saja, kan. Tidak perlulah sampai menuntut menuntut di pengadilan hukum seperti itu. Penanaman kesadaran berkonstitusi, ya. Jadi yang paling penting adalah perlindungan dan penegakan hukum tidak akan terwujud apabila anggota masyarakat tidak mempunyai kesadaran hukum. Jadi dari diri kita, ya, kita sadar tentang hukum, ya. Anda tentu saja harus mempunyai kesadaran hukum yang tinggi yang tercermin dari pengetahuan dan pemahaman yang luasa terhadap ketentuan yang berlaku, serta selalu bersikap dan berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Oke, baik. Itu tadi, ya, materi di sub pertama, ya, tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum.